Yang lagi bingung mau bikin apa kue kering untuk menyambut lebaran nanti, yuk cobain resep ini teman-teman. Bentuknya itu loh lucu, unik, dan bikin gemes. Hai, assalamualaikum. Hai teman-teman. Nah, jadi hari ini aku mau buat kue kering, bentuknya itu seperti biji kopi gitu ya. Rasanya itu loh enak dan renyah banget. Jadi untuk proses dan cara membuatnya, yuk kita langsung ke proses membuat. Seperti biasa untuk bahan-bahannya di sini udah aku tulis di depan kamera. Jangan lupa untuk kalian catat dulu ya teman-teman. Nah, jadi ini itu kopi instan yang sudah aku siapkan sebelumnya. Lanjut tambahkan dengan sedikit air panas secukupnya aja. Nah, sampai nanti dia itu berubah seperti pasta gitu ya. Nah, ini tuh masih agak sedikit kurang, jadi aku tambahkan sedikit lagi air panasnya. Jangan lupa menggunakan air panas ya. Nah, kalau sudah tercampur merata seperti ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya masukkan margarin. Nah, jadi untuk margarinnya ini bebas kalian mau menggunakan merek apa aja. Nah, ini kita masukkan ke dalam wadahnya, lalu tambahkan dengan 2 butir kuning telur. Ini kuningnya aja ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan kopi instan yang sudah kita lelehkan tadi. Nah, ini kita masukkan, kita campurkan semuanya, lalu tambahkan dengan gula halus atau gula bubuk. Nah, ini kita masukkan semuanya. Sayang nih yang masih nempel di wadahnya. Selanjutnya tambahkan dengan tepung maizena. Lalu kita mixer menggunakan kecepatan sedang aja nih teman-teman. Tidak usah sampai mengembang ya. Cukup sampai tercampur aja. Kalau nggak punya mixer bun, boleh kok dikocok menggunakan whisk juga bisa ya. Nah, kalau sudah tercampur dengan merata seperti ini aku siapkan tepung terigunya dulu nih. Karena di sini mau aku sambil ayak teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi untuk videonya nggak banyak aku potong-potong, jadi sedikit agak panjang nggak apa-apa ya. Nah, ini sambil diayak. Nah, ini ayakan yang terakhir. Lama banget aku nggak bisa posting-posting, sibuk banget Masya Allah. Nah, ini kita tambahkan coklat bubuk. Jadi bahan-bahannya jangan sampai ada yang tertinggal ya. Nah, ini udah selesai untuk bahan keringnya, lalu kita aduk menggunakan spatula. Nah, jadi ini tuh nggak usah di mixer lagi, cukup diaduk-aduk sampai tercampur dengan merata atau sampai kali seperti ini. Nah, jadi untuk bahan-bahannya tidak usah menambahkan air teman-teman. Untuk tangannya di sini benar-benar udah bersih banget. Ini aku udah cuci tangan karena kalau menggunakan sarung plastik tangan itu susah banget nempel kemana-mana. Nah, kalau udah selesai, kalau sekiranya ini terlalu agak lembek, ini ditambahkan aja sedikit dengan tepung terigu. Diuleni sampai kali seperti ini. Jadi ini tuh udah gak menempel sama sekali di tangan ya. Tuh. Bikinnya juga gampang, simple. Nah, ini udah selesai, kita siapkan dulu loyangnya teman-teman. Nah, jadi aku pengennya itu hasilnya sama rata nanti ukuran besar kecilnya ya. Jadi ini aku pakai sendok takar seperti ini. Kalau kalian nggak punya sendok takar, boleh dikira-kira aja ya. Jadi di sini nggak aku timbang langsung, aku pakai sendok takar aja. Nah, hasilnya itu seperti ini. Kalau udah selesai, selanjutnya aku siapkan loyang kosong lagi. Kita bulat-bulatkan seperti ini. Ini proses membuat atau proses membentuk biji kopinya nih. Dibulat-bulatkan sampai benar-benar terlihat licin dan tidak retak sama sekali ya. Nah, ini kita belah di bagian atasnya pelan-pelan atau jangan sampai terlalu ke bawah karena nanti kalau pas di open dia bakalan pecah dan patah gitu ya. Sedikit aja di bagian atasnya dibelahnya. Untuk ngebelah si adonannya itu aku bantu menggunakan spatula supaya lebih gampang. Tuh dibentuk seperti ini aja, hasilnya pun cantik banget.
Nah, ini udah selesai aku bentuknya. Ini alhamdulillah ini udah selesai. Saatnya kita oven. Nah, ini kita oven di suhu 160 derajat Celcius menggunakan api atas bawah dan kita panggang selama 40 menit. Atau bisa disesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Nah, jadi ini itu aku susun raknya jadi 2 rak seperti ini supaya tidak lama juga prosesnya. Nah, ini kita panggang di selama 40 menit ya. Kita tunggu sampai dia benar-benar matang. Nah, jadi ini itu udah 40 menit berlalu, pas masuk ke dapur itu Masya Allah wangi banget dari aroma kopinya itu loh, enak banget. Nah, ini tuh udah benar-benar matang banget teman-teman. Ini kita keluarkan dari si ovennya dulu. Nanti kita lanjut oven sisa adonannya sampai selesai ya. Nah, jadi ini hasilnya yang sudah kita keluarkan dari si ovennya. Tuh, warnanya itu loh, tanpa pewarna ini teman-teman. Jadi ini tuh benar-benar hasil dari si kopi dan aku tambahkan dengan coklat bubuk juga sih ya. Supaya nanti warnanya itu dia tidak pucat gitu. Nah, ini untuk raknya seperti ini, dialasi di bagian bawahnya dengan loyang tipis supaya nanti tetesan coklatnya itu tidak kemana-mana. Nah, selanjutnya di sini aku punya coklat batang yang sudah aku lelehkan. Aku tambahkan dengan sedikit aja minyak goreng. Minyak gorengnya jangan terlalu banyak ya, supaya nanti dia tuh di bagian atas si kue keringnya itu tidak keringetan gitu, tidak lembab. Nah, ini kita cemplungkan aja ke dalam coklat lelehnya. Nah, dicemplungkan aja, terus dibelah lagi di bagian atasnya supaya tidak tertutup belahan yang tadi teman-teman. Seperti ini aja, bikinnya itu harus sabar, memang capek sih. Tapi ya nggak apa-apalah supaya dapat hasil yang maksimal, hasil yang bagus dan cantik juga. Nggak terasa ya, alhamdulillah banget, lebaran sebentar lagi tinggal menghitung hari. Jadi pasti nih para bunda-bunda sudah mulai sibuk banget bikin kue kering dengan aneka macam-macam kue kering, dari mulai nastar, putri salju, kue sagu juga pasti udah pada ada di rumah masing-masing ya. Nah, ini seperti ini aja kita lakukan semuanya sampai selesai. Nah, jadi ini tuh kita tunggu dia sampai benar-benar dingin banget atau sampai si coklatnya itu mengeras. Ini tuh udah aku biarkan sampai 2 jaman, ya sekitar 2 jam lah kurang lebih ya teman-teman. Ini tuh udah si coklatnya juga dia udah kering, gak basah sama sekali dan gak lembab sama sekali ya. Nah, ini itu kita biarkan di suhu ruang, tapi dengan keadaan toplesnya harus tertutup rapat banget. Soalnya nanti kalau nggak rapat dia bakalan kayak nggak renyah gitu loh teman-teman. Tuh, ya kan? Ih, gemoy banget. Bagus banget. Ini yang aku cemplungkan semuanya ya, karena ada beberapa kue keringnya yang nggak aku celupkan ke dalam coklat semua. Nah, jadi ini kita tata ke dalam toples dengan ukuran toples yang 500 gram ya. Ini udah aku alasi juga si toplesnya. Kita tata rapi seperti ini aja. Jangan lupa ya, kalau udah terisi penuh, ini harus benar-benar langsung ditutup dan dikasih seperti apa itu perekatnya itu loh teman-teman. Nah, jadi ini hasilnya yang sudah kita masukkan ke dalam toples. Nah, ini sebagian kuenya aku cobain yang nggak aku celupkan semuanya. Tapi terserah kalian juga sih, kalau kalian sukanya yang full coklat juga boleh. Kalau aku pribadi sih sukanya yang full coklat seperti ini ya. Jadi pas dimakan itu kayak kerasa lumer-lumer coklatnya itu loh. Ini buat kalian yang suka banget sama coklat ya, kalian bisa cobain resep aku ini. Aku cobain, aku gigit itu loh, Masya Allah, renyah, garing, enak banget. Manisnya juga pas, nggak bikin enak, nggak ada rasa pahit dari si coklatnya atau dari si kopinya itu.
Jadi untuk kalian yang mau mencoba resep aku ini, yuk buruan cobain resep aku nih. Sebentar lagi lebarannya udah bakalan tiba teman-teman. Jadi harus cepat-cepat bikin kue kering. Nah ini di bagian sebagiannya juga, di bagian bawahnya itu enggak tercelupkan dengan si coklatnya ya. Jadi kalian terserah mau ikut yang mana atau mau coba ini yang mana, yang full coklat atau yang setengah coklatnya. Sama-sama enak, cuma bedanya itu coklatnya aja kurang penuh gitu teman-teman. Nah selamat mencoba di rumah, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.